Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmani Asyifaul Faizin, mahasiswi IAIN Tulungagung, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, jurusan Perbankan Syariah, sebagai peserta PPL Gelombang 2 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan PPL yang saya jalani selama 31 hari dengan judul Peranan Lembaga Bank atau Non-Bank terhadap Permodalan UMKM Opak Gambir Cahaya Kita yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari, Kota Blitar. Praktik pengalaman lapangan pada dasarnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mencari pengalaman bekerja, dan praktik pengalaman lapangan perbankan syariah adalah kegiatan untuk membimbing dan melatih mahasiswa sebagai upaya membekali mahasiswa dengan pengalaman yang nyata, sehingga memiliki ilmu-ilmu dasar syariah dan memiliki kemampuan profesional dalam bidang perbankan syariah secara teoritis maupun secara praktis, dan merujuk pada peraturan pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung mempertimbangkan untuk menempatkan di beberapa lembaga keuangan bank atau non-bank syariah maupun non-syariah, usaha mikro kecil menengah, atau badan usaha milik desa yang ada di wilayah tempat tinggal masing-masing. Dari pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan praktik pengalaman lapangan gelombang 2 tahun 2020 dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2020. Dan pada kesempatan kali ini, saya memilih tempat yaitu di UMKM Opak Gambir Cahaya Kita yang terletak di Perumahan Gria Tanjung Sari Permai, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Permasalahan yang ditemui di lapangan antara lain adalah: yang pertama, bagaimana peran lembaga keuangan bank terhadap permodalan UMKM Opak Gambir Cahaya Kita, dan yang kedua, bagaimana peran lembaga keuangan non-bank terhadap permodalan UMKM Opak Gambir Cahaya Kita, dan yang terakhir, apakah peran lembaga keuangan bank atau non-bank membantu permodalan UMKM Opak Gambir Cahaya Kita? Berdasarkan permasalahan tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan dengan judul Peranan Lembaga Bank atau Non-Bank terhadap Permodalan UMKM Opak Gambir Cahaya Kita. Sebelum menyampaikan hasil dari analisis laporan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi. Yang pertama, mengenai teori UMKM. Secara pengertian, UMKM merupakan usaha produktif yang berdiri secara perorangan atau badan usaha yang bukan cabang dari perusahaan atau anak dari perusahaan. Adapun pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu UMKM memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan paling banyak 50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak yaitu 300 juta rupiah. Yang kedua, yaitu usaha kecil. Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih antara 50 juta sampai 500 juta dengan hasil penjualan per tahun yaitu 300 juta sampai dengan 2,5 miliar dan memiliki pekerja 5 orang sampai 19 orang. Dan yang terakhir yaitu usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dengan hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah dan memiliki pekerja 20 orang hingga 99 orang. Selanjutnya yaitu teori yang kedua. Teori yang kedua mengenai lembaga keuangan. Secara pengertian, lembaga keuangan merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana atau kedua-duanya. Selanjutnya, mengenai peranan lembaga keuangan terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Secara teknis, bantuan teknis dari Bank Indonesia bagi bank atau bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM dilakukan untuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, dan fasilitasi bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM. Jumlah kredit atau pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dan ditetapkan yaitu paling rendah 20% yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan UMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yang dihitung pada setiap akhir tahun. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis terhadap temuan studi. Dari temuan hasil wawancara dari praktik pengalaman lapangan di UMKM Opak Gambir Jaya kita ditemukan fakta permasalahan lapangan bahwa pelaku usaha masih belum mengetahui banyak mengenai peran lembaga keuangan terhadap kegiatan usaha UMKM khususnya. Merujuk dari hasil wawancara, pelaku usaha mengetahui peran lembaga keuangan hanya sebagai tempat peminjaman uang, dan hal tersebut lantaran pelaku usaha pernah melakukan transaksi pinjaman kredit terhadap Bank BRI. Pelaku usaha mengambil jenis transaksi pinjaman kredit yaitu kredit usaha rakyat. Dengan menggunakan kredit usaha rakyat, pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman minimal sebesar 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah dengan tambahan bunga 0,3% setiap membayar cicilan per bulannya, dan diberikan jangka waktu 1-3 tahun untuk melunasi cicilan kredit tersebut. Selain menggunakan KUR atau kredit usaha rakyat, pelaku usaha juga pernah melakukan transaksi pinjaman kredit terhadap lembaga keuangan non-bank. Pelaku usaha di sini menggunakan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Nusamba cabang Blitar untuk meminjam modal awal usaha sebesar 10 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun dan tambahan bunga 0,6% setiap melakukan pembayaran cicilan setiap bulan. Setelah mengumpulkan data dan fakta-fakta yang ada di lapangan, ternyata kegunaan lembaga keuangan, khususnya bank, tidak hanya sebagai penyalur pembiayaan saja. Untuk UMKM, bank juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan uang yang dimiliki oleh para pelaku usaha dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Sedangkan produk dalam penyaluran pembiayaan yaitu terdapat pinjaman mikro dan pinjaman retail menengah. Dari hasil pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha mikro kecil menengah merupakan usaha yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Dengan adanya fakta tersebut, maka pemerintah Indonesia turut mendukung keberadaan UMKM agar dapat berkembang. Berkaitan dengan itu, terdapat undang-undang yang mengharuskan lembaga keuangan membantu perkembangan usaha UMKM yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan dengan kegiatan usaha lembaga keuangan, yaitu sebagai penyalur pinjaman terhadap perusahaan atau usaha yang membutuhkan dana. Selanjutnya, bantuan teknis dari Bank Indonesia bagi bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM dalam bentuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, dan fasilitasi bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM. Jumlah kredit atau pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dan ditetapkan paling rendah yaitu 20% yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan. Pencapaian rasio pemberian kredit atau pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung pada setiap akhir tahun. Demikian hasil dari pemaparan laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 2 tahun 2020 Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Perbankan Syariah Kampus IAIN Tulungagung. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.